ajaran Imam Al-Ghazali misalnya yang mengatakan bahwa yang utama itu ilmu agama. Itu wajib, fardu ain. Kalau ilmu-ilmu selain ilmu agama itu fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Selamat sore, selamat datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang inklusif, yang terbuka, yang toleran, yang moderat, yang memberikan rahmat bagi semuanya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam konteks sesi pencerahan atau enlightenment Ramadan pada sore hari ini adalah sesi yang ke berapa? Sesi yang ke-14 ya. Ini sesi yang ke-15. Di dalam rangka kita bicara di dalam program ini. Nah, topik kita pada sore ini adalah soal kesatuan antara iman, ilmu dan amal. Teman-teman sekalian, kita tahu ini adalah tiga konsep di dalam agama yang berjalan beriringan menurut saya ya, yang terkait satu sama lain dan satu kesatuan organik begitu. Nah, di dalam agama-agama di Islam misalnya, tekanan terhadap keimanan itu adalah sangat kuat, sangat penting karena dia menjadi semacam fondasi kalau tidak salah, menjadi fondasi di dalam keberagaman kita. Juga ilmu, posisinya juga sangat penting. Bahwa di dalam agama, ilmu, Islam misalnya, itu menegaskan penggunaan rasionalitas dan akal itu menjadi sangat penting. Yang kedua, yang ketiga, soal kebaikan, soal amal, tindakan juga, itu konsekuensi dari keimanan kita dan ilmu yang dimiliki itu harus punya konsekuensi yang sosial. Kira-kira begitu, itu gambaran dari saya. Yang kira-kira menjadi topik yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Tentu saja nanti concernnya Prof. Media Zainul Bahri akan berbeda. Ini Prof. Media Zainul Bahri ini adalah guru besar di bidang pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Syariatullah Jakarta. Kita akan berbincang ini dan kita akan dibantu menjelaskan, menguraikan konsep-konsep penting di dalam tiga ini, iman, ilmu, dan amal oleh Prof. Media Zainul Bahri. Sekitar 30 menit, Kang Media, saya akan berikan kesempatan untuk menjelaskan topik ini. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang dikirimkan lewat kolom-kolom komentar. Silakan, waktunya saya berikan. Ya, terima kasih Mas Fahrul Razi. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya. Yang pasti para pimpinan di Nurholis Majid Society, terutama pada sore ini moderator kita Pak Nurholis Majid, nama Nurholis Majid, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir pada sore ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada sore ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi dalam keadaan puasa ya. Tadi saya sempat liburan, udah baru bangun, masih separuh nyawa. Saya puasa ini nggak lapar, nggak haus, tapi lemes. Ya. Ngantuk. Terlalu haus, nggak terlalu, tapi lemes itu minta ampun. Mungkin karena badan. Ya, baik teman-teman semua yang saya hormati dan ada banyak anak muda yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita mendiskusikan satu tema yang
bagian dari usuluddin ya, iman dan amal ya. Iya. Itu kan kalau dalam usuluddin itu kan apa namanya, tasdikun bil qalbi gitu ya. Jadi percaya hati diucapkan dalam kata-kata dan wa amalun bil arkan atau bil jawarih, lalu dipraktikkan. Betul. Bantu itu dipraktikkan. Nah, iman ini dalam bahasa Inggris saya lebih suka itu dengan istilah faith. Ya. Faith, oke. Ya, jadi faith itu kalau kita buka kamus-kamus yang tua ya, Inggris yang tua itu, misalnya pengertiannya adalah trust in someone's ability atau trust in knowledge. Jadi kita percaya kepada kemampuan seseorang atau kita percaya ketahuan seseorang. Jadi kita percaya kepada seseorang itu basisnya adalah pengetahuan, knowledge. Makanya disebut someone knowledge. Ya. Nah, lalu faith itu juga diartikan misalnya strong religious belief. Jadi kepercayaan kuat. Ya. Jadi tadi disebutkan Mas Rozi itu dia adalah jadi faith itu ruh dari religi. Tidak mungkin ada yang tidak ada iman. Karena itu maka faith dengan religi tidak bisa. Karena itu maka faith dengan religi tidak bisa kita faith. Ya. Nanti kalau ahli-ahli sosiologi agama mengatakan definisi agama itu adalah komunikasi yang intens, human dan superhuman. Jadi komunikasi yang intens antara manusia dengan Yahi. Iya. Tapi komunikasi itu basisnya adalah faith. Faith. Ini penting. Nah, kalau dalam agama-agama termasuk kualitas personal, ya. Okay. Jadi agama itu pertama kali diturunkan oleh Tuhan kepada para nabi, isinya adalah faith, kualitas personal. Jadi sebelum menjadi organized religion, sebelum agama menjadi sistem seperti ada Sunni, Syiah, NU, Muhammadiyah, FPI, Persi, Al-Irsyad, Matlaul Anwar, itu kan religi, itu kan organized religion, agama sebagai sistem. Yang ada pertama kali adalah faith, kualitas semua wahyu yang diturunkan oleh Tuhan pada awal para nabi ya, the Ten Commandments itu kualitas personal. Pencuri jangan berzina, ya, the Ten Commandments itu kualitas personal. Pencuri jangan berzina, jangan dengan istri tetangga kamu, jangan berkata bohong, jangan berkata palsu. Bapak, sebutlah Allah dengan baik-baik, jangan menyebut nama Allah main. Sebutlah Allah dengan baik-baik, jangan menyebut nama Allah main. Yang diturunkan kepada Nabi Musa yang nanti dan dalam Quran. Itu fake. Karena itu fake. Karena itu maka pada awal-awal agama juga ngomongin iman ya, man kana yang kepada Nabi Musa yang nanti dan dalam Quran. Itu fake. Karena itu maka pada awal-awal agama juga ngomongin iman ya, man kana yakul khaira. Nubillah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Dan itu adalah ada 1200 ayat dalam Quran. Itu pesan pokoknya adalah iman. Karena kata Islam dalam pengertian agama, dalam pengertian kepasrah tersebut 9 sampai 12 ayat ya dalam Al-Qur'an. Tapi kalau iman faith itu sampai 1200 ayat. Jadi betapa Quran itu dan Nabi Muhammad itu nanti agar orang jangan sampai itu hilang itu imannya,
faith-nya itu. Iya. Ya, jadi kita boleh tuh ya loyal kepada organized religion, kepada Iya. kepada Jamaah, kepada NU, kepada Muhammadiyah, kepada apapun organisasi kita, tapi tolong imannya. Nah, itu saya kira pokok yang sangat fundamental dalam Quran. Nah, tetapi kemudian iman ini yang tentu saja diamalkan, jadi tidak, saya kira tidak dalam agama-agama Teori ya. besar tidak ada iman yang tidak diamalkan. Ya, jadi kata Lazarus, iman tanpa amal adalah iman yang sia-sia. Oke. Nah, itu kalau dalam Quran kan aru wa amilus solihat. Jadi kalau kata Al-Falis Majid itu si iman di ekspresi ibadah itu adalah institusi mewadahi ekspresi iman. Nah, tetapi orang yang problemnya adalah hubungan iman dengan ilmu. Nah, ini menurut saya ini yang menarik dalam Islam ya. Yang kita sebut mengutip Ansel itu fides quaerens intellectum. Jadi faith understanding, iman yang mencari rasionalitas, iman yang mencari kesepahaman. Nah, sekarang bagaimana iman ini dijelaskan rasional? Pertama, kemudian ulama-ulama Muslim membuat ilmu-ilmu Islam. Ya, ilmu-ilmu Islam yang dibuat 8 abad 9 abad 10 Masehi itu dalam rangka menjelaskan iman dan memperkuat iman. Ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, usul fikih. Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu untuk memahami, nanti tujuannya memperkuat iman. Ulumul hadis itu ilmu-ilmu untuk memahami hadis, tapi nanti tujuannya memperkuat iman. Ilmu kalam itu mencari penjelasan rasional terhadap ayat-ayat Quran, ini memperkuat iman. Jadi ilmu-ilmu dalam Islam itu, ilmu-ilmu tradisional Islam itu untuk memperkuat iman. Tetapi juga menjelaskan secara rasional, logis, bagaimana iman itu bisa dipahami secara logis. Nah, selain ilmu-ilmu yang tadi itu rupanya banyak mu'alaf Muslim. Ini kan dulu ketika Islam sudah tersebar luas ke daerah-daerah di Mesopotamia, Yordan, Damaskus, Yaman, Mesir, kemudian Asia Tengah, Asia Barat, ya Turki, sampai akhirnya menyeberang Spanyol, jadi kemudian Afrika Barat, Afrika Utara itu sana Mesir, Tunis, Aljazair, dan nyebrang ke Eropa Barat, ke Eropa Selatan, ke Spanyol. Nah, itu Islam kemudian dianut mu'alaf baru. Ya, tapi masalah mu'alaf baru ini punya background tradisi intelektual mereka. Misalnya mereka dari backgroundnya orang Yahudi, backgroundnya orang Kristen. Kristen sendiri ada yang monofisit, ada yang Yakobit, ada yang Koptik, ya, dan lain-lain. Ada yang Nestori, ada orang Hindu masuk Islam, ada orang Zoroaster masuk Islam. Nah, ketika mereka mengenal Islam di awal-awal itu, abad 8, abad 9 itu, kalau dalam catatan beberapa, banyak di antara mereka luas dianggap Islam yang mereka terlalu sedikit. Karena itu mereka ingin agar Islam yang mereka pahami sederhana itu sekarang disintesiskan dengan latar belakang intelektual mereka. Mereka punya filsafat Yunani, filsafat Romawi, filsafat Hindu, filsafat Kristen, filsafat Zoroaster. Maka kemudian mereka mencari testis kreatif antara tradisi filsafat yang menjadi latar belakang mereka. Karena kata beberapa sarjana ini tidak melihat bahwa Islam kaya dengan tradisi filosofi, isinya moral, ibadah. Tapi rumusan-rumusan filosofis tidak. Ini ketat. Nah, karena itu maka kemudian mereka ketika terjadi terjemahan besar-besaran tradisi filsafat ke dunia Islam itu, sekarang mereka harus mencari
apa itu Islam otentik, apa itu kira-kira rumusan Islam asli nih, Islam yang baru nih, Islam yang genuine, yang tidak membebek atau mengcopy paste 100% tradisi filsafat sebelumnya, Yahudi, Yunani, Romawi, Hindu, Zoroaster, tetapi juga tidak terlalu logis seperti dalam Islam. Maka muncul kemudian Muslim itu ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibn Rus, Ibn Baja, dan lain-lain. Nah, maka pertama-tama mereka adalah di dalam memperkuat iman Islam ini, iman Islam supaya harmonis dengan pengetahuan dan sains. Ini bagi mereka sari barat ya. Pengetahuan itu knowledge, dan sekarang dulu itu disebut oleh para sarjana muslim sebagai science. Oke. Maka langkah pertama adalah merumuskan harmoni ini antara filsafat dan Islam. Itu dilakukan oleh Al-Farabi, dilakukan oleh Al-Kindi, dan terakhir nanti dilakukan oleh Ibn Rushd. Jadi bagaimana mereka meyakini Muslim bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya, jadi mereka itu yang mereka lakukan secara secara ekstensif dan intensif. Nah, langkah kedua ternyata di dalam pergunaan mereka dengan disi filosofis dan ilmu pengetahuan di luar itu, mereka melakukan kerja kreatif. Ternyata sekarang mereka menjadi stadis. Kalau istilah almarhum Nur Khalid Majid. Jadi kalau istilah Cak Nur, mereka bukan hanya para filosof Muslim yang membebek kepada filsafat Yunani dan lain-lain, tetapi juga mereka kemudian membuat sintesis baru, sains, gitu ya. Jadi menghasilkan ilmu pengetahuan baru atau sains. Jadi mereka ini kreatif luar biasa. Tidak seperti Muslim sekarang. Sekarang ini semua kebudayaan di luar Islam itu dibid'ahkan dan diharamkan. Iya. Haram, gitu. Semua. Padahal yang namanya agama itu kan sebenarnya kreativitas kita dalam memahami dan mempraktekkan agama. Nah, itu bedanya generasi awal Muslim dengan generasi sekarang. Jadi generasi Muslim ketakutan ya, sama ini takut, sama ideologi ini takut, sama wacana ini takut, sama diskursus ini takut. Nah, ini semua diharamkan. Nah, kalau generasi Muslim awal tadi, mu'alaf Muslim awal tadi yang tadi saya sebut, itu kan mereka mu'alaf sebenarnya. Tapi mereka sangat kreatif tuh, sintesiskan tradisi filsafat dengan Al-Quran dan hadis, lalu baru gitu. Nah, soalnya ya, yang kemudian menjadi pengetahuan asli, misalnya konsep itu, itu kan tadinya jadi udah berbeda 100% dengan konsep Aristoteles, dengan Plato, dengan konsep Plotinus, itu tuh menjadi Islam. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan alam ya, itu dalam tasawuf itu ada martabat 7. Jadi Tuhan itu beremanasi tahap awal menjadi ahadiyah, dari ahadiyah wahidiyah wahdaniyah, terus sampai alam misal, alam ruh, alam jasa. Jadi filsafat Yunaninya udah nggak kelihatan tuh, filsafat Zoroasternya, filsafat Hindunya udah nggak kelihatan, dia menjadi Islam, dan itu dikreasikan oleh para filosof dan ilmuwan Muslim awal, ya. Ini misalnya kalau kita baca Fut Arabi itu yang 8 jilid, kalau edisi Osman Yahya 36 jilid, itu Ibn Arabi menjelaskan bagaimana dari Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, lahirlah berbagai macam agama dan keyakinan yang jumlahnya ratusan agama dan keyakinan misalnya. Itu kreasi atau kreatif Ibn Arabi menjelaskan fisika,
manusia yang beragam dengan berbagai macam kemajemukan keyakinan agama itu tentu motifnya ya Indianya, tapi membaca Hindu dari Neoplotinus misalnya, dari Ikhwanus Shofan, tapi sekarang udah corak Islam. Nah, ini ada banyak yang lain gitu. Nah, di sekarang oleh modern kira tahun 8 tahun ini Mas Renang di Eropa, maka kemudian Fides Warren intelektual jadi dari penjelasan rasional itu dirumuskan kembali karena Muslim sekarang, karena rumusan-rumusan klasik sudah nggak memadai. Maka kemudian sekarang kita punya Abdul Rahman, punya Arkon, punya Jabiri, punya Hasan Hanafi, punya Nurholis Maji, punya Khalid Abdul Fadl, punya Ahmad An-Naim. Itu isunya apa? Islam dan hak asasi manusia, Islam dan kemodernan, Islam dan negara bangsa, Islam dan kesetaraan, Islam dan demokrasi. Itu kan dalam rangka supaya Islam yang basisnya ini itu tetap aktu dan kontekstual dengan teruslah perkembangan zaman. Nah, akhirnya kemudian nanti hari ini kita memperdebatkan dan mendebatkan soal agama dan sains. Apakah agama itu bertentangan dengan sains? Apakah iman kita kepada Allah dan praktek-praktek keagamaan spiritualitas itu kompatibel dengan sains? Kemudian dibicarakan secara ekstrim. Ini adalah bentuk dari bagaimana iman itu mencari penjelasan-penjelasan rasional supaya organisasi ini tetap kontekstual dan aktual. Kalau enggak nanti hilang, nggak ada orang mau menganut agama lain ya. Jadi seperti agama Yunani kuno, agama Romawi kuno, agama Mesir kuno, agama Persia kuno itu hilang, tinggal sejarahnya aja. Karena iman mereka tidak bisa dijelaskan secara rasional ya, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan umat manusia yang terus berubah. Karena itu diskusinya. Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kang Prof Media Zainul Bahri. Ini uraian yang begitu komprehensif. Semoga teman-teman bisa menyimak mungkin informasi-informasi baru terkait dengan pola pengembangan iman dan ilmu pengetahuan di masa silam, lalu kemudian bagaimana narasinya pada saat ini. Kalau tadi dijelaskan, tadi bicara soal kemajuan Islam, kemudian ilmu pengetahuan di masa-masa awal, lalu kemudian isunya bergeser pada hal-hal pada hari-hari kontekstual yang saat ini kita lakukan. Itu pengembangannya lebih kepada isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia gitu ya. Nah, teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya. Ini saya ingin memulai satu, misalnya gini. Di masa-masa Islam awal yang seperti tadi Kang Prof sampaikan, itu soal para ilmuwan mu'alaf yang awal-awal begitu ya. Kemudian mereka itu begitu maju di dalam memahami agama dan memahami ilmu pengetahuan. Tetapi di saat yang sama mereka juga begitu terbuka berdebat dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang sangat elegan, lalu kemudian tidak ada persekusi dan lain sebagainya. Ada tentu saja dalam beberapa hal, tetapi yang digambarkan adalah itu kemajuan soal mereka mendebat satu dengan yang lainnya lewat karya gitu. Nah, situasinya justru berbalik ketika saat ini, ketika ada ketidaksetujuan misalnya, kalau kita bicara tentang aksinya, tentang amalnya, ini bagaimana Prof Media Zainul Bahri melihat situasi seperti ini? Iya, coba saya balik bertanya ya. Islam di Indonesia itu sudah berapa lama? Teori left, kalau pakai left itu dari tahun 1200. Jadi abad 13 sudah masuk Islam, tetapi itu hanya di Aceh ya. Teori Ahad Jones itu tahun 1200.
Jadi sudah berapa tahun tuh? Sudah 600 ya. Kalau pakai teori Wali Songo tahun 1500 atau 1600, terus berarti Islam di Indonesia tuh sudah 500 tahun. Iya. Katakan Indonesia sudah 500 tahun. Nah, sudah 500 tahun Islam di Indonesia tuh peradaban apa ya? Kalau tadi yang saya sebut para pak. Jadi abad ke-10, abad ke-9, abad ke-10 tuh kita mengenal istilahnya Islam keemasan Islam yang ditandai dengan ilmu pengetahuan. Pak. Jadi baru Islam bercokol di daerah sekitar metropolitan mercusuar peradaban Islam. Nah, kita udah 600 tahun di Indonesia nih. Nah, itu pertanyaan saya, kenapa? Nah, itu kan pertama misalnya karena mereka background mereka tuh Muslim Baghdad, Muslim Spanyol, Muslim Damaskus, Muslim Jordan, Muslim Yaman. Itu mereka punya background tradisi filsafat sebenarnya. Orang-orang tradisi filsafat. Jadi mereka, jadi kalau Anda baca buku apa namanya Greek South Arabic Culture itu ya, buku yang menjelaskan bagaimana penerjemahan buku-buku filsafat ke dalam bahasa masa Umayyah sebenarnya. Karena pada masa Umayyah itu ya, itu ada banyak birokrat-birokrat di pemerintahan Umayyah itu yang mereka itu ngomongnya bahasa Yunani, bahasa Latin. Mereka tuh banyak birokrat itu ngomongnya bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Arab. Jadi mereka punya background Ibrani, Latin, Yunani, gitu ya. Nah, kemudian dilakukan penerjemahan besar-besaran berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran, astrologi, biologi, fisika, kimia, aljabar, dan lain-lain. Nah, sekarang Islam Indonesia tuh background apa sih dulu? Hindu-Buddha, ya. Nah, Hindu-Buddha itu apakah sama tradisi filsafatnya dengan tradisi filsafat yang berkembang di Mesopotamia? Nah, saya menduga tradisi Hindu-Buddha itu adalah hanya dua, tradisi spiritualitas, dan tradisi etika. Oke. Saya enggak, saya. Nah, kelihatannya tidak terlalu kuat dalam tradisi filsafat. Nah, ini kan iya, gimana? Bawa ke Indonesia kan Hindu-Hindu yang soleh. Lalu Buddha dibawa ke Indonesia, Buddha yang santri. Jadi Hindu, kemudian ketika terjadi Islamisasi di Nusantara, santri ini pahamnya Islamisasi. Bagian besar adalah Asy'ari. Jadi Asy'ariyah. Lalu fikihnya apa? Syafi'i. Ya. Lalu tasawufnya apa? Ghazali. Jadi Asy'ari, Syafi'i, Ghazali. Gitu. Nah, kalau pada masa keemasan Islam di Baghdad di Spanyol itu yang dominan adalah Mu'tazilah, madhabnya Abu Hanifah yang rasional. Iya. Itu kenyataannya begitu. Sekarang ini Iya, betul. Asy'ari, Syafi'i, Ghazali ditambah 100 tahun terakhir Wahabi. Iya. Ya, Islam ini kafah dah. Jadi Syafi'i, Asy'ari, Wahabi. Nah, saya mau bilang bahwa kelebihan mazhab Asy'ari dan Syafi'i adalah dalam bidang harmoni. Jadi moderat, cara beragama moderat, itu harmoni. Itu kelebihan Syafi'i dan Asy'ari. Dia moderat. Tapi kalau mendorong kemajuan intelektualitas, itu hanya ada pada Mu'tazilah, dan fikihnya harus Abu Hanifah. Islam Indonesia ini belum siap kayaknya. Seperti saya ini betul. berat karena menghadapi mayoritas Asy'ari, Syafi'i, dan tasawufnya Ghazali gitu. Nah, kalau pada masa keemasan Islam yang tadi saya bilang, memang itu waktu itu Mu'tazilah dan madhabnya adalah Abu Hanifah, Hanafi yang rasional. Kalau kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau dulu yang bawa Islam ke Indonesia ulamanya adalah yang berpaham Mu'tazilah, lalu kemudian fikihnya itu Abu Hanifah, ya mungkin coraknya berbeda dengan yang sekarang.
Siap. Oke, Prof Media ini satu tantangan ya. Maksud saya gini, kita selalu kembali ketika kita bicara tentang kemajuan, ide perubahan misalnya, kita selalu bicara soal bahwa Islam itu tidak membatasi umatnya untuk mencari pengetahuan. Kan selalu begitu doktrinnya. Di dalam Al-Quran juga kan bicara soal derajat orang yang berilmu itu selalu lebih tinggi gitu kan. Jadi iman saja tidak cukup, tapi perlu berilmu. Nah, maksud saya ini adalah bagian dari doktrin teologi yang sebetulnya bisa dijadikan alasan sebetulnya, meskipun saya nggak tahu, meskipun Asy'ari dan Syafi'i itu harus menjadi alasan untuk mendorong pada ide kemajuan, meskipun memang gambarannya memang tidak akan seideal yang seperti yang tadi disampaikan oleh Prof Media Zainul Bahri, saya kira. Iya, kalau pengetahuan teknologi tidak ada hambatan oleh kita yang mayoritas Asy'ari, Syafi'i, Ghazali, kemajuan teknologi itu. Pengetahuan juga nggak ada hambatan, tapi para kemajuan dalam ilmu pengetahuan agama, nah ini problem di sini. Jadi karena itu tadi saya bilang Islam Indonesia ini kan sudah lama nih, sudah tahun lah. Tapi berapa teori-teori Islam, studi Islam atau Islamic Studies dari Indonesia. Kita kan studi Islam ini, kalau teori-teorinya kalau nggak dari Barat, dari Timur Tengah, dari Afrika Barat, Afrika Utara, Mesir, Yaman sana gitu. Nah, kenapa teori-teori dalam Islamic Studies atau Religious Studies tidak berkembang pada masyarakat kita? Nah, mungkin penjelasannya ada pada Hamid Abu Zaid. Hamid Abu Zaid kan siapa yang melakukan ideologisasi Islam di pertama adalah Imam Syafi'i. Itu yang melakukan Islam. Jadi para ulama-ulama Sunni itu membuat kerangka Islam yang kemudian akhirnya menjadi satu ideologi yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula Syiah sama ya. Nah, sebenarnya ini ijtihad ya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy'ari, dan itu kan ijtihad sebenarnya. Tapi nanti problemnya produk ijtihad ini sama dengan nas. Coba kita lihat, ini kan ada nas Quran nih, nas Quran. Ini ada hadis, nas hadis. Di bawah ini ijtihad. Tapi ketika Islam menjadi ideologi atau apapun, produk ijtihad ini setara sama, dia menjadi setara. Kita berbeda pendapat, kita menjadi kafir. Iya. Masuk akal. Coba aja Anda punya pandangan yang berbeda dengan mayoritas Sunni. Anda akan dianggap menyimpang. Padahal sebenarnya menyimpang dari ideologi Sunni, menyimpang dari ideologi Syiah. Bukan menyimpang dari Quran. Betul. Betul. Karena Hamid Abu Zaid yang bertanggung jawab melakukan ideologisasi Islam itu dalam dunia Sunni adalah Imam Syafi'i, kemudian Bukhari Muslim, kemudian Imam Ghazali. Nah, yang kemudian memformulasikan Islam sedemikian rupa sehingga dia menjadi korpus tertutup lah. Kalau istilahnya arkun lah ya. Jadi kalau arkun itu maksudnya kan tertutup terhadap Quran. Tapi ini ideologi mazhab kita menjadi ideologi tertutup, menjadi korpus tertutup dan ditutup oleh tadi, terutama oleh 4 imam itu. Nah, dulu kelompok modernis ya Muhammadiyah atau apa tuh ingin membuka kembali pintu ijtihad gitu. Sebenarnya kan itu saatnya membuka kembali pintu ijtihad, mau mendekonstruksi ideologi yang sudah ditutup oleh ijtihad 4 ulama itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya mereka juga kemudian konservatisme menjadi konservatif. Iya. Ya, slogannya kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi menjadi konservatif. Nah, jadi sekarang diperlukan terobosan pemikiran baru. Ini yang sedang termasuk sedang saya pikirkan untuk meneliti, menulis buku. Ya. Iya, semoga ini maksud saya yang model-model begini kan, pencerahan semacam ini kan perlu di-endorse ke publik, dan saya kira menjadi masalah ketika banyak orang yang tadi menyetarakan antara ijtihad dengan Quran, padahal levelnya tuh jauh di bawah 3 dia.
Nah ini yang Iya, tadi kalaupun kita punya ijtihad baru misalnya soal pandangan-pandangan apapun, itu kan levelnya sebetulnya menyimpang iya, dari ideologi yang kita yang organize ya, misalnya Sunni tadi, kemudian iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan pandangan kebanyakan, tetapi bukan iya. menyimpang dari Quran. Ya, ijtihad itu tidak berdosa. Ijtihad itu tidak berdosa. Betul. Nah, Yang yang berdosa itu kalau nas yang sudah qot'i haram kita lakukan itu dosa. nah iya, Ya iya, misalnya nas Quran sudah mengatakan horimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Nah, kalau kita larang, kalau kita lah dosa, itu kan nasnya, bukan hasil ijtihad. Tapi nanti kalau produk ulama bisa dihukumi dengan dosa, apalagi dipersekusi, apalagi dihakimi, apalagi masuk inkuisisi, mihna, nggak iya, bisa ya. iya. Karena hasil ijtihad itu produk manusia, dia Pikiran ya, tidak dengan betul. qot'iyat. Hmm, Ya, produk manusia tidak sama dengan nas yang qot'i gitu. Nah, sekarang ini kita ini di Indonesia nih ya, ada kelompok-kelompok agama yang menyamakan hasil ijtihad ulama seolah-olah sama dengan nas. Ya. Jadi iya, menjadi sejajar. Akhirnya kalau kita melawan produk ijtihad itu kita dianggap menyimpang. Padahal sebenarnya itu adalah hasil dari pikiran manusia. Gitu iya, kan? iya, iya, iya. Nah. Oke, saya mau bacain pertanyaan dari teman-teman ini, Prof. Ini ada dari Khairul Anam. Sebetulnya apa yang membuat dekadensi umat Islam menjauhi kreativitas sains? Ya salah satunya itu adalah ajaran Imam Al-Ghazali misalnya yang mengatakan bahwa yang utama itu ilmu agama. Itu wajib, fardu ain. Kalau ilmu-ilmu selain ilmu agama itu fardu kifayah. Nah, itu kemudian sekarang dikampanyekan oleh kelompok-kelompok Salafi dan Wahabi. Salafi dan Wahabi itu bukan itu sekarang gitu. Bahwa agama itu sebenarnya karena agama segala-galanya, maka ilmu agama harus segala-galanya gitu. Jadi kalau di Barat kan ilmu agama itu kan persoalan pribadi ya, persoalan pribadi, persoalan private gitu. Orang berlomba-lomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains karena banyak masalah hidupnya harus segera dipecahkan. Nah, kalau di negara-negara Muslim itu kenapa misalnya ilmu pengetahuan dan sains kurang berkembang ya? Banyak faktor lah, termasuk tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga mungkin faktor yang lain karena akhirat orientasinya ke akhirat mungkin. Jadi lebih banyak bicara akhirat. Coba aja lihat itu tentang kematian misalnya, atau akhirat, atau akhlak atau etika tuh jauh lebih diminati daripada ceramah-ceramah yang isinya mendiskusikan Islam dan ilmu pengetahuan. Iya, iya. Kemudian faktor yang lain mungkin faktor ini ya, faktor kematian ya. Jadi itu mungkin survei siapa itu, surveinya yang profan dan yang sakral dan yang profan itu, bahwa di negara-negara pasti itu kan pasti banyak. Nah, orang tuh semakin mencari kepastian atau pegangan hidup, dan itu lebih murah melalui agama. Gitu. Ya, misalnya kenapa Korea Selatan tuh orang-orangnya rajin ke gereja karena takut saat di perang ke Korea Utara. Gitu. Kenapa banyak orang itu yang sangat religius karena tingkat kemiskinan yang tinggi. Itu menunjukkan itu. Salah satunya Pipanoris, dan salah satunya yang terbaru adalah Martin Risebrod. Nah, Martin Risebrod itu profesor sosiologi, dia mengatakan semakin banyak terjadi krisis di dunia ini, itu semakin orang lari ke agama. Kenapa? Itu menjaga, pertama adalah the promise, agama menjanjikan keselamatan,
Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi kan nggak menjadikan keselamatan. Iya. Yang kedua agama itu memberikan blessing, memberikan berkah gitu. Yang ketiga, agama itu bisa menjadi overcome the crisis, bisa menjadi jalan keluar dari krisis. Nah itulah orang sekarang Minat, ya. lebih senang itu. Ya. Nah sementara di Barat, kalau ada masalah, kalau ya maksud saya di negara-negara yang memang orientasinya ilmu pengetahuan dan teknologi, segera mereka lari ke ilmu pengetahuan untuk mencari obatnya. Oke. Oke, Kang. Ada Ya. pertanyaan lain ini dari Aziz Ulmit. Apakah ada optimisme pembaruan Islam di Indonesia seperti yang dimulai oleh Cak Nur? Melihat situasi sekarang benturan media sosial, saya melihat perdebatannya tidak didukung oleh tradisi literasi yang cukup. Iya, situasinya sudah berbeda. Iya, situasi berbeda. Cak Nur tahun 70, Cak Nur Harun Nasution tahun 70-an. Itu pada waktu itu orang sedang melakukan proyek besar pembangunanisme. Gitu. Lalu sedang terjadi perubahan sosial. Tahun 80-an itu kita booming ekonomi ya. Jadi muncul kelas menengah baru. Nah, jadi pembaharuan itu syarat utamanya pertama lah masyarakat yang siap. Pada waktu itu masyarakat itu sudah siap menerima ide-ide pembaharuan Harun Nasution, Johan Effendi, Abdurrahman Wahid. Masyarakatnya siap karena transformasi besar-besaran dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat modern sebagai imbas atau orde baru. Nah, kan masyarakatnya adalah karena terjadi perubahan sosial yang dahsyat karena modernisasi dan postmodernisasi. Nah, masyarakat yang betul-betul membutuhkan pegangan ini membutuhkan kepastian beragama, bukan pembaharuan, tapi kepastian. Maka kemudian banyak mereka itu memegang model beragama yang pasti, yang tidak dari NU, tidak dari Muhammadiyah. Iya, ini saya agak ini ya, maksudnya soal kepastian tadi. Ini problem yang maksud saya gini. Belakangan kan orang semakin meminati itu, Kang Prof. Itu jadi semakin meminati tadi soal kepastian, blessing tadi segala macam. Apakah itu karena semata-mata tadi karena doktrin bahwa ilmu agama lebih penting atau karena orang pikir ya praktis aja lah gitu, soal hari pembalasan, soal gitu-gitu. Ini gimana ini? Ya gabungan antara itu satu, yang kedua dengan problem-problem dalam hidup kita. Nah ini kan sebenarnya begini, saya mau tanya, sebenarnya elit Indonesia itu berapa persen sih? Iya. Ya, elit itu berapa persen sih? Kalau elit Indonesia itu kan mereka, ya coba misalnya contoh misalnya ya, Erick Thohir misalnya, Abu Rizal Bakri misalnya, orang-orang kaya Khairul Tanjung. Apa mereka itu baca Waqiah 40 kali supaya mereka baca Waqiah 40 kali malam Jumat? Mereka datang ke makam-makam, ke keramat, ziarah kubur. Saya nggak yakin itu. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu kan kelas menengah ke bawah. Maksud saya adalah bahwa jumlah kita itu yang menengah ke bawah jauh lebih besar dan kalah dalam kehidupan ini, kalah. Secara ekonomi kalah, secara politik kalah. Nah, sekarang mau mencari ya kepada kehidupan religius, pada kegiatan-kegiatan religius. Ya, jadi secara sosiologi menurut saya adalah karena kita kalah secara sosial loh ya. Iya. Kita kalah secara politik, kalah secara ekonomi, kalah. Nah, tapi lama-lama ternyata aktivitas religius ini atau kegiatan-kegiatan spiritualitas ini ternyata bagi sebagian orang menjadi sumber mata air spiritual gitu ya, dan mereka tidak mau lagi meninggalkannya. Nah, itu menjadi religius betulan. Nah, kalau menjadi religius betulan ini kan nggak ada masalah ya, jadi menjadi religius. Apalagi
senior saya itu Iya. kan juga banyak sekarang yang menjadi religius ya, profesor, doktor gitu. Tapi problemnya adalah kalau ya, di antara mereka menjadi konservatif dan mengkampanyekan konservatisme. Nah, itu dia. Nah, ini Itu jadi dia. problem. Ya, dan konservatisme itu nanti menjadi anti nalar, anti pengetahuan, anti sains. Itu yang betul-betul Ya, mengkhawatirkan sebetulnya. Yang mengkhawatirkan itu. Jadi ya, maksudnya gini, eh, arah orang menjadi lebih religius itu kok arahnya bukan menjadi terbuka. Maksud saya gini, di dalam Quran itu kan yang disebut religius itu kan berarti dia pro kepada keterbukaan, dia pro kepada kemajuan, ya, tetapi tafsirnya itu justru prakteknya di dalam masyarakat orang menjadi religius kok malah menjadi tertutup, menjadi konservatif tadi yang Kang Frog Media bilang. Ini masalahnya di mana? Artinya gini, ini kan harusnya kalau memahami agama, kalau kata beberapa orang mungkin Kang Media juga saya kira sepakat soal semakin orang memahami Al-Quran, dia akan semakin toleran mestinya ya. Tetapi kok yang terjadi justru berbalik ya. gitu loh. Ini problemnya di mana? Di pemahaman keagamaan, problem ketimpangan atau gimana? Ya, problem pokoknya kan ini adalah dengan guru-guru dan ulama-ulama mereka. Itu problemnya itu. Iya, iya. Justru sekarang yang bagus itu kalau mengkampanyekan kembali pada Quran, karena Quran menurut saya liberal banget ya. Quran itu sangat liberal itu. Iya. Ya, iya, itu liberal banget itu. Nah, sekarang ini ada jutaan orang awam yang punya gairah keagamaan yang tinggi, yang menurut survei-survei ya, punya gairah keagamaan yang tinggi, tapi masalahnya mereka mendapatkan pengetahuan agama dari guru kan, bukan Iya. dari langsung. Nah itu, sementara Iya sudah mengalami reduksi, iya betul. guru-guru ini, Anda tahu sendiri lah, guru ada banyak sekali guru-guru, ada banyak guru-guru yang populer. Nah, saya menyebutnya begini ya, pompa dan kipas angin lah. Ya. Jadi semakin dipompa Saudi, dari Yaman, dari Mesir, itu Islamisasi semakin kenceng. Apakah itu konservatif atau liberal? Jadi pompanya nih yang kenceng nih. Iya, pompanya kenceng. Pompanya dari Arab Saudi, dari Yaman, dari Mesir, atau dari beberapa negara Timur Tengah yang lain. Itu akan membuat Islamisasi semakin kenceng. Nah, tapi problemnya bagi orang kan mereka butuh guru ya. Nah ini makanya hati-hati dalam mencari guru. Yang kedua, kipas angin. Kipas anginnya adalah peristiwa-peristiwa politik, pemilu, pilkada, itu kipas anginnya tuh yang ngipas-ngipasin apa namanya religiusitas itu menjadi konservatif. Jadi agama menjadi alat, agama menjadi ideologi politik. Nah, kipas anginnya itu apa namanya event-event politik. Ini Ya, itu dia. Berat tugas. Jadi iya, jadi memang jadi memang dua hal tadi, guru, ustadz yang memberikan semacam asupan religi ya. Tadi sebut pompanya gitu. Dengan peristiwa politik tadi yang mendukung semakin menguatnya ini, semakin mengerasnya pemahaman keagamaan. Nah, inilah yang saya kira elit, ya artinya ini elit negeri lah saya kira ini kalau problemnya ini terpecahkan, semakin orang tidak terpolarisasi lagi, semakin keras gitu kan. Nah, ini yang saya kira jadi PR bersama dan memang berat sekali. Ya, mungkin juga ada faktor lain ya, misalnya ya tentu saja. Kelompok-kelompok Islam konservatif tuh pengen berkuasa. Mereka tidak suka dengan orang-orang berkuasa gitu kan. Ya, jadi ada faktor-faktor Iya, memanfaatkan situasi ini. Betul. Ya, sebenarnya kalau kita mau jernih belajar agama, memahami agama seperti sekarang ini, enggak. Jadi saya mau katakan kalau kita jernih memahami madzhab Asy'ari dalam teologi atau Syafi'i atau Imam Ghazali, harmoni kok. Kita itu harmonis. Iya. Karena kelebihan tadi saya bilang kelebihan Imam Asy'ari, Imam Syafi'i dan Imam Ghazali itu pada harmoninya itu, pada apa namanya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, antara kiri dan kanan, ya gitu. Kedamaian beragama.
Jadi kalau Iya. kita konsisten di Istiqomah, Syafi'i, Asy'ari, dan Ghazali, damai sebenarnya Islam Indonesia itu. Iya, 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 tetapi iya. masalah ada faktor lain. Ya. Iya, iya, oke. Ya. Oke, Kang Media ini terakhir ini ada komentar dari seorang pemirsa kita ini dari Destika Cahyana. Ini soal mungkin jadi problem adalah ketika mereka belajar agama hanya pada satu guru tertentu yang satu aliran saja. Itu yang membuat orang menjadi semakin keras gitu. Jadi pandangannya cuma pandangan kacamata kuda. Gimana, Prof Media? Ya, karena pertama ya itu kan sesuai dengan kebutuhan dia. Dia mau mencari kepastian gitu. Iya. Jadi makanya dia mendapatkan kepastian agama dari Pada satu guru yang tadi, ya. memang memberikan. Dan itu biasanya misalnya dari kelompok Salafi misalnya ya, atau dari kelompok lain yang sudah pasti pokoknya ini sunnah itu bid'ah. Ini mengikuti Nabi, ini mengikuti ulama. Kamu mau ikut siapa? Gitu. Iya. Tapi kalau ulama-ulama yang lain memberikan perbedaan pendapat, ini ada pendapat A, ada pendapat B, ada pendapat C, ada pendapat. Nah, orang-orang ini yang lagi mencari apa kan males dengan perbedaan pendapat. Dulu saya penelitian 2 tahun di Batam dan di Pekanbaru. Pada jamaah Salafi dan Wahabi, saya penelitian di sana setahun setengah. Jadi mereka betul-betul memang mau mencari kepastian, tidak mau mencari perbedaan pendapat, gitu. Mereka mau mencari kepastian dalam. Jadi pokoknya agama itu adalah hitam dan putih. Nah ini corak yang dikritik oleh Abi Jabiri ya, bahwa corak Arab itu adalah dualisme. Jadi hitam putih, langit bumi, laki-laki dan perempuan, kebaikan dan keburukan, itu yang menjadi corak utama pemikiran Arab. Nah itu yang dikritik oleh Jabiri dalam naqd fikir Arabi ya, naqdul fikir Arabi gitu. Dibongkar sama bin Jabiri sebenarnya. Nah karena juga sebenarnya ada model pemikiran yang lain yang daripada yang tadi hitam dan putih itu. Nah tapi kitab suci kalau dipahami secara secara itu isinya hitam putih, kebaikan, keburukan, pahala, dosa, surga dan neraka. Iya. Nah, kemudian yang kedua, apakah mereka punya seperti saya sampai seperti Mas Fahru Roji sampai S3. Jadi mendalami agama S1, S2, S3 dengan ratusan guru sehingga punya wawasan yang luas gitu. Kan orang punya kesempatan dan punya sehingga akhirnya ya sudahlah ya. Nah, sekarang problemnya adalah kita harus mengkampanyekan bahwa Islam itu pakai Islams gitu. Jadi Islam itu banyak, tidak satu. Nah itu walaupun dia hanya punya satu guru, tapi itu adalah satu model Islam dari puluhan model-model Islam yang lain, dan kita harus sama lain. Oke, terima kasih Kang Media Zainul Bahri. Ini diskusi yang sangat menarik saya kira, dan semoga teman-teman punya menerima banyak informasi baru dari dialog kita pada sore hari ini. Ada banyak sekali tadi penjelasan yang disampaikan, termasuk soal keterbukaan. Itu pentingnya keterbukaan dan menerima perbedaan di dalam masyarakat, karena ada faksi-faksi agama, bukan faksi agama, aliran-aliran keagamaan yang memang berbeda satu sama lain, yang sebetulnya pada dasarnya mengarah pada satu yang inilah yang saya kira. Jadi kalau kita mau meneladani Nabi, tidak ada itu pada masa Nabi. Iya. Itu kan adanya Sunni, Syiah, NU, Muhammadiyah, Ali. Adanya kan pasca Nabi. Nah karena itu tidak bisa sekarang yang kita lakukan adalah saling satu sama lain. Betul. Dan tidak perlu main. Betul. Gitu. Iya. Tidak perlu main fisik. Jadi kita berbagi ide. Kalau berdebat billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Gitu.
Ya, begitu ya. Iya. Terima kasih. Dari saya cukup. Salam. Nah, itulah, betul, betul, Kang. Itulah yang saya kira perlu dipahami kembali. Sebetulnya ini doktrinnya, ajarannya sudah ada di dalam Quran, di Ya, dalam agama. silakan Mas Roger. Ini yang perlu kita, iya, ya ini yang perlu kita pahami lagi soal kalaupun ada perbedaan, maka yang paling penting untuk dimajukan adalah soal billatihi ahsan. Jadi wajadilhum billatihi ahsan. Jadi debatlah dengan cara-cara yang paling baik. Jadi dengan argumen, bukan dengan kekerasan atau persekusi dan lain sebagainya. Nah, inilah keragaman kita. Ini adalah fakta yang harus kita amini, dan ini menjadi semacam kekuatan kita di dalam konteks beragama. Saya kira itu Kang Prof. Media Zainul Bahri. Saya kira diskusi kita pada hari ini kita sudah harus akhiri. Ini sudah jam 5, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia sampai akhir acara ini, yang sudah bergabung, terutama kepada Profesor Dr. Media Zainul Bahri MA yang sudah berkenan memberikan semacam pencerahan kepada kita, dan saya berharap teman-teman menerima ini dengan lapang sehingga menjadi semacam semacam informasi yang bisa kita jadikan pedoman di dalam kita mengarungi kehidupan kita saat ini. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Kang Prof. Media Zainul Bahri atas waktunya.